Ini unik banget ya, di Singapura, minuman-minuman bergula sekarang punya label ini, A, B, C, D. Khusus minuman yang gulanya ngelewatin 12%. Kenapa? Soalnya mereka tuh mau ngontrol orang-orang Singapura biar nggak kena diabetes. Per 2022, 1 dari 6 orang di Singapura itu kena diabetes. Jadi caranya gimana? Brand-brand di Singapura kayak gini punya grade yang nilai kadar gula sama lemak jenuh per 100 ml dalam minuman. Jadi kayak kopi susu, soft drink, bubble tea, wajib ada label-label kayak gini bahkan di menunya nih. Kalau A itu 0% gula, B itu 4%, C itu 8%, D itu 12%. Kalau udah punya ranking D, dilarang untuk beriklan. Dan ini wajib. Kalau misalnya ada yang nggak comply, mereka dapat denda sampai max $1.000 dari penjual atau produsennya. Dan hasilnya, produsen-produsen bubble tea di Singapura sekarang udah mulai pakai bahan-bahan baku yang lebih dikit gulanya sama lemak jenuh. Efeknya konsumen sehari-hari jadi mulai sadar, oke, mereka ternyata minum yang lebih sehat nih sekarang. Dan gak aneh kenapa Singapura itu masuk kategori negara tersehat ke-8 di dunia. Beda kepentingannya kalau di Indonesia, yang penting halal sama BPOM. Menurut kalian, ini kalau diberlakukan di Indonesia, works atau enggak? Atau orang Indonesia nggak peduli deh, ya udah minum aja. Ini unik banget ya, di Singapura, minuman-minuman bergula sekarang punya label ini, A, B, C, D. Khusus minuman yang gulanya ngelewatin 12%. Kenapa? Soalnya mereka tuh mau ngontrol orang-orang Singapura biar nggak kena diabetes. Per 2022, 1 dari 6 orang di Singapura itu kena diabetes. Jadi caranya gimana? Brand-brand di Singapura kayak gini punya grade yang nilai kadar gula sama lemak jenuh per 100 ml dalam minuman. Jadi kayak kopi susu, soft drink, bubble tea, wajib ada label-label kayak gini bahkan di menunya nih. Kalau A itu 0% gula, B itu 4%, C itu 8%, D itu 12%. Kalau udah punya ranking D, dilarang untuk beriklan. Dan ini wajib. Kalau misalnya ada yang nggak comply, mereka dapat denda sampai max $1.000 dari penjual atau produsennya. Dan hasilnya, produsen-produsen bubble tea di Singapura sekarang udah mulai pakai bahan-bahan baku yang lebih dikit gulanya sama lemak jenuh. Efeknya konsumen sehari-hari jadi mulai sadar, oke, mereka ternyata minum yang lebih sehat nih sekarang. Dan gak aneh kenapa Singapura itu masuk kategori negara tersehat ke-8 di dunia. Beda kepentingannya kalau di Indonesia, yang penting halal sama BPOM. Menurut kalian, ini kalau diberlakukan di Indonesia, works atau enggak? Atau orang Indonesia nggak peduli deh, ya udah minum aja. Ini unik banget ya, di Singapura, minuman-minuman bergula sekarang punya label ini, A, B, C, D. Khusus minuman yang gulanya ngelewatin 12%. Kenapa? Soalnya mereka tuh mau ngontrol orang-orang Singapura biar nggak kena diabetes. Per 2022, 1 dari 6 orang di Singapura itu kena diabetes. Jadi caranya gimana? Brand-brand di Singapura kayak gini punya grade yang nilai kadar gula sama lemak jenuh per 100 ml dalam minuman. Jadi kayak kopi susu, soft drink, bubble tea, wajib ada label-label kayak gini bahkan di menunya nih. Kalau A itu 0% gula, B itu 4%, C itu 8%, D itu 12%. Kalau udah punya ranking D, dilarang untuk beriklan. Dan ini wajib. Kalau misalnya ada yang nggak comply, mereka dapat denda sampai max $1.000 dari penjual atau produsennya. Dan hasilnya, produsen-produsen bubble tea di Singapura sekarang udah mulai pakai bahan-bahan baku yang lebih dikit gulanya sama lemak jenuh. Efeknya konsumen sehari-hari jadi mulai sadar, oke, mereka ternyata minum yang lebih sehat nih sekarang. Dan gak aneh kenapa Singapura itu masuk kategori negara tersehat ke-8 di dunia. Beda kepentingannya kalau di Indonesia, yang penting halal sama BPOM. Menurut kalian, ini kalau diberlakukan di Indonesia, works atau enggak? Atau orang Indonesia nggak peduli deh, ya udah minum aja. Ini unik banget ya, di Singapura, minuman-minuman bergula sekarang punya label ini, A, B, C, D. Khusus minuman yang gulanya ngelewatin 12%. Kenapa? Soalnya mereka tuh mau ngontrol orang-orang Singapura biar nggak kena diabetes. Per 2022, 1 dari 6 orang di Singapura itu kena diabetes. Jadi caranya gimana? Brand-brand di Singapura kayak gini punya grade yang nilai kadar gula sama lemak jenuh per 100 ml dalam minuman. Jadi kayak kopi susu, soft drink, bubble tea, wajib ada label-label kayak gini bahkan di menunya nih. Kalau A itu 0% gula, B itu 4%, C itu 8%, D itu 12%. Kalau udah punya ranking D, dilarang untuk beriklan. Dan ini wajib. Kalau misalnya ada yang nggak comply, mereka dapat denda sampai max $1.000 dari penjual atau produsennya. Dan hasilnya, produsen-produsen bubble tea di Singapura sekarang udah mulai pakai bahan-bahan baku yang lebih dikit gulanya sama lemak jenuh. Efeknya konsumen sehari-hari jadi mulai sadar, oke, mereka ternyata minum yang lebih sehat nih sekarang. Dan gak aneh kenapa Singapura itu masuk kategori negara tersehat ke-8 di dunia. Beda kepentingannya kalau di Indonesia, yang penting halal sama BPOM. Menurut kalian, ini kalau diberlakukan di Indonesia, works atau enggak? Atau orang Indonesia nggak peduli deh, ya udah minum aja.